Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatannya. Dengan kenikmatan tersebut, ya, saking banyaknya sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Taib kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran PAI kita, ya. Kelas 5, ya. Pada hari ini kita mulai materi yang pertama pada pekan ke-7, ya. Modul halaman 22 sampai 25, ya. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang jasa-jasa atau prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya sudah dibahas oleh Ustadz Hamzah, ya, yaitu jasa-jasa dari nomor 1 sampai 3. Nah, di hari ini kita akan membahas pada jasa-jasa Utsman bin Affan nomor 4 sampai selesai, ya. Taib silakan antum semua buka modulnya halaman 22 sampai 25, ya. Silakan dibuka. Ya, kita mulai di halaman 22, ya. Lihat di bagian bawah, ya, itu ada jasa-jasa Utsman bin Affan yang nomor 4, ya, di situ. Taib. Jasa-jasa beliau yang keempat adalah Tausi'ul Masjidin Nabawi. Ya, artinya perluasan Masjid Nabawi. Silakan antum simak baik-baik, ya. Ketika Ustadz baca, antum semua dengarkan sambil melihat modulnya. Seperti itu, ya, cara belajar kita. Supaya terbiasa bagaimana cara membaca teks yang berbahasa Arab dengan panjang pendek dan harokat yang benar. Baik. عندما زاد عدد الناس الذين دخلوا في الدين الإسلام أصبحت مساحة المسجد ضيقة بالنسبة إليهم. Tatkala jumlah orang-orang yang masuk Islam bertambah, teras Masjid Nabawi menjadi terasa sempit bagi mereka. Iya. Karena ketika jumlah orang-orang yang telah masuk Islam, kemudian di Masjid Nabawi mereka semua, ya, ketika sedang sholat otomatis akan terasa sempit karena jumlah yang sudah terlalu banyak. Maka perlu ada perluasan Masjid Nabawi. Ya, bagaimana caranya? Baik, kita lanjutkan, ya. Lidzalika tamanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anna ahadan min ashabihi yaqumu bi syira'ir ruk'atil mujawirah lil masjidi likay yatimma tawsi'uhu wa bil fi'li qama bidzalika Utsman wa tamma tawsi'ul masjid. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap jika ada salah satu dari para sahabatnya membeli tanah tetangga yang berada di dekat masjid untuk dijadikan perluasan masjid. Dan akhirnya Utsman bin Affan lah yang membeli tanah tersebut dan jadilah perluasan Masjid Nabawi. Nah, ini Utsman bin Affan termasuk orang yang paling terdepan untuk melakukan kebaikan. Ya, di sini beliau sangat bersemangat, ya. Dia duluan yang langsung membeli tanah yang diperlukan untuk perluasan masjid, ya. Maka jadilah perluasan Masjid Nabawi, ya.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian jasa-jasa atau prestasi Utsman bin Affan yang kelima adalah membeli sumur Raumah, syira'u bi'ri Raumah. عند هجرة النبي إلى المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان المسلمون يواجهون مشكلة قلة وجود المياه وقد كان هناك بئر يعرف ببئر رومة يمتلئ بالماء العذب. Tentu yang ini sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Tidak apa-apa, kita bahas sedikit lagi ya. Kita tetap dibahas saja ya. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, kaum muslimin sedang menghadapi keadaan yang sulit ya. Ketika itu sedang kekurangan air. Namun ada sumur yang disebut sumur Raumah yang penuh dengan air tawar ya. Mungkin sumber air yang tersisa hanya sumur ini saja ya. Jadi tidak ada sumber air yang lain. Baik. Kita lanjutkan. Wa kana yamtalikuhu rajulun yahudi faqama Utsmanu bi syira'iha min al-yahudi alladhi rafadha a'ta'ahu lahu faba'a lahu nisfaha faqat. Sumur tersebut adalah milik seorang Yahudi, maka Utsman segera membelinya. Namun Yahudi tersebut menolak untuk menjualnya. Kenapa? Karena Yahudi tersebut menjual ya airnya dari sumur itu dengan harga yang lumayan mahal ya. Artinya Yahudi ini mengambil keuntungan dari penjualan air sumur tersebut ya. Ketika orang-orang sedang membutuhkan ya, diantaranya kaum muslimin sedang butuh air ya. Ketika kaum muslimin mengambil air dari sumur tersebut harus membayar dulu ke Yahudi. Nah, Yahudi mengambil keuntungan dari sumur ini ya. Ini tentu akan menyulitkan bagi kaum muslimin ya. Nah, maka dari situlah Utsman ingin sekali untuk membeli sumur tersebut agar dimiliki oleh kaum muslimin. Ketika Utsman ingin membelinya ya, orang Yahudi ini menolak untuk menjualnya ya. Orang Yahudi berpikiran, wah kalau nanti saya jual sumur ini maka dari mana lagi saya akan mendapatkan keuntungan ya, seperti itu. Namun Utsman akan terus mencoba bernegosiasi ya, bagaimana caranya biar orang Yahudi ini mau menjual sumurnya. Dan pada akhirnya orang Yahudi ini mau juga menjualnya ya kepada Utsman dengan setengah harga. Dengan kesepakatan ya, sehari sumur tersebut dimiliki oleh Utsman, kemudian hari berikutnya dimiliki oleh Yahudi tersebut ya. Seperti itu kesepakatannya. Kemudian kita lanjutkan. Walakin indama wajada anna al-muslimina yastasquna min Utsman wa annahu khasira faqama bi bai'il nisfil akhar lahu wa asbaha al-bi'ru kulluhu milkan lil muslimin. Akan tetapi saat Yahudi mendapati bahwasanya kaum muslimin mengambil air di hari yang sumur sedang dimiliki Utsman, dia merasa rugi ya. Tentu ya. Karena apa? Ketika sumur sedang dimiliki oleh Utsman bin Affan, tentu kaum muslimin akan mengambil air dengan gratis ya, karena Utsman pasti menggratiskan semua itu ya. Akhirnya kaum muslimin mengambil air di hari yang dimiliki Utsman tersebut ya dengan cukup. Akhirnya pada hari berikutnya mereka tidak lagi butuh air karena air masih cukup ketika mengambil di hari milik Utsman tersebut ya. Akhirnya apa? Pas di hari berikutnya ketika sumur dimiliki oleh orang Yahudi ya, orang Yahudi merasa rugi. Wah, tidak ada nih, banyak orang yang nggak ngambil lagi ke sumurnya siapa, milik Yahudi, di hari milik Yahudi tersebut ya. Orang-orang muslimin sudah mengambil airnya di hari Utsman, maka orang Yahudi ini wah rugi ya, merasa rugi, dan akhirnya Yahudi tersebut menjual sumurnya sepenuhnya dengan harga sepenuhnya. Dia sudah menyerahlah begitu
ya sudahlah, saya jual sajalah dengan harga sepenuhnya untuk Utsman, seperti itu ya. Dan akhirnya sumur Raumah menjadi milik kaum muslimin sepenuhnya. Ya, seperti itu ya. Inilah cerdasnya Utsman bin Affan bernegosiasi dalam berdagang ya. Kemudian kita lanjutkan. Jasa-jasa Utsman yang keenam adalah istikmalul futuhatil islamiyah, yaitu menyempurnakan penaklukan Islami ya. Yang dimaksud dengan penaklukan itu ya, menjadikan suatu daerah atau negara-negara menjadi Islam, seperti itu ya. Akhirnya dengan diperangi ya, karena mereka tidak mau masuk Islam maka diperangi dan ditaklukkan, maka menjadi negara Islam ya, seperti itu. Qama Utsman bin Affan bistikmali amaliyati fathil bilad wa nashril Islam wa qad najaha fi fathi biladi Afriqiyya kal Maghrib wa Tunus wal Iskandariyah fi Misr thumma Armeniyah wal Qawqas wa Khurasan wa Sajastan wa Qubrus. Utsman bin Affan melanjutkan proses penaklukan negara dan menyebarkan agama Islam, dan beliau telah berhasil menaklukkan negara-negara atau daerah Afrika seperti Maroko, Tunisia, Alexandria atau Iskandaria ya, di Mesir. Kemudian Armenia, Kaukasus, Khurasan, Sagestan dan Siprus. Kita lanjutkan sekarang, masuk ke jasa-jasa atau prestasi Utsman bin Affan yang ketujuh, yaitu insya'u awwali ustulin bahri, membentuk armada laut pertama. Qama Muawiyah bin Abi Sufyan bi akhdhil idzn min al-khalifati Utsman bin Affan likay yatima insya'u ustulan bahriyan. Muawiyah bin Abu Sufyan meminta izin dari Khalifah Utsman bin Affan untuk melanjutkan pembentukan armada laut pertama. Wa dzalika bihadafi at-tasaddi li gharatil ustulil Bizanti. Wa bil fi'li wafaqa Utsman ala hadzal amr wa tamma bina'ul ustul alladhi najaha fi fathi jaziratay Qubrus wa Rudus wa tahqiqin nasri 'ala al-ustul al-Bizanti khilal ma'rakati dzati as-Sawari. Ini dengan tujuan untuk menghadapi serangan armada Bizantium, dan Utsman telah menyetujui masalah ini dan membangun armada yang berhasil membuka pulau Siprus dan Rhodes, dan kemenangan atas armada Bizantium selama perang Dzatus Sawari. Perang ini merupakan perang laut pertama kali yang dialami kaum muslimin. Di masa pemerintahan Utsman, kaum muslimin telah memiliki pasukan laut ya. Pertemuan kita cukup sampai sini ya insyaallah. Dan kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dengan judul yang baru. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.